Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Nah, kita pada pagi hari ini belajar di tema 2, yaitu selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1. Nah, jadi di subtema 2 ini kita belajar tentang berbagai manfaat energi. Apakah kalian siap untuk belajar? Yuk kita mulai belajar bersama-sama. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi dapat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Ya, selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat berjalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini kita akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Ayo, bacalah petunjuk berikut dengan seksama dan praktikkan. Cara membuat kipas kertas yaitu yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran, bisa dari kertas kado, majalah bekas, atau kertas lipat. Selanjutnya, ambil lem kertas, lalu lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Kemudian, balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian sama besar. Lalu lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Nah, kipas siap dipakai. Nanti hasilnya akan sama seperti yang ada di gambar. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Nah, di sini saya akan mengingatkan terlebih dahulu tentang sumber-sumber energi sebelum kita belajar tentang perubahan dari energi. Yang pertama, energi panas, yakni energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu terhadap suatu benda. Yang kedua, energi bunyi, yakni energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Yang ketiga, energi potensial, yakni energi yang tersimpan dalam suatu benda. Yang keempat yaitu energi kinetik, yakni energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak. Yang kelima, energi listrik, yakni energi yang tersimpan dalam arus listrik. Yang keenam, energi cahaya, yakni energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Yang ketujuh yaitu energi kimia, yakni energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Nah, di sini kita mau belajar perubahan bentuk energi. Jadi, energi itu bisa berubah ya anak-anak. Nah, benda-benda apa yang mengalami perubahan itu?
Yuk kita pelajari. Yang pertama ada energi gerak menjadi energi panas. Contohnya ketika kita menggosok-gosokkan tangan, kalau kita kedinginan, lama-lama tangan kita menjadi hangat. Selanjutnya ada energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika kita tepuk tangan yang kita gerakkan akan menghasilkan bunyi. Selanjutnya ada energi panas menjadi energi gerak. Contohnya dengan percobaan kertas spiral yang kita gantungkan di atas api lilin, lama-kelamaan kertas itu akan bergerak karena adanya konveksi atau perpindahan panas yang disertai dengan aliran zat perantaranya. Selanjutnya, energi kimia menjadi energi panas. Contohnya, mungkin sering kamu alami nih ketika makan, kadang-kadang keringat jadi mengucur. Ini disebabkan oleh proses metabolisme atau pembakaran kimiawi di tubuh kita. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, setrika dan solder ketika digunakan. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, blender, kipas angin, mesin cuci. Selanjutnya ada energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya ketika kita menggerakkan kaca pembesar ke daun atau kertas di bawah terik sinar matahari, lama-kelamaan daun atau kertas itu akan terbakar. Selanjutnya energi menjadi energi bunyi. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya televisi dan radio. Nah, anak-anak, berikut contoh gambar dari contoh tersebut. Nah, sekarang tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Diskusikan hasilnya dengan teman sebelahmu. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Bani terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut contoh dari gambar temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut.
Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia, hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Nah, anak-anak, kalian bisa menemukan sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan kirim pertanyaannya langsung lewat grup WA ya. Nanti kita berdiskusi di sana. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu, yaitu energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan, dan sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah dan sangat banyak manfaatnya bagi tubuh manusia. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.